Founder sendiri berkisah tentang Ray Kroc yang mengembangkan bisnis McDonald's menjadi sebuah kerajaan bisnis makanan cepat saji. Dalam perjalanannya, tentu saja tidak mudah, dia melewati banyak tantangan. Dalam film The Founder, karakter-karakter utama, terutama Ray Kroc, Dick, dan Mac McDonald, menampilkan pendekatan yang sangat berbeda dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan interaksi dengan orang lain. Ray Kroc sendiri berkeinginan sukses dan bertekanan untuk bertindak cepat. Dalam pengambilan keputusan, Ray Kroc adalah sosok yang ambisius dan selalu berusaha mencari peluang untuk sukses. Ia sering mengambil keputusan yang berani dan terkadang nekat, seperti mengambil kendali atas merek McDonald meski awalnya hanya mitra waralaba. Ray lebih mementingkan keuntungan dan mencapai jangka panjang daripada etika bisnis, sehingga sering membuat keputusan tanpa terlalu mempertimbangkan dampak pada orang lain, terutama Dick and Mac. Ketika menghadapi kesulitan, Ray tidak ragu untuk berpikir di luar kebiasaan. Misalnya saat McDonald's kesulitan membayar biaya operasional, Ray menemukan solusi dengan fokus pada kepemilikan lahan yang dimiliki waralaba. Ini menunjukkan kreativitas dalam menghadapi masalah, namun juga seringkali pragmatis hingga melampaui batas moral. Dalam berinteraksi, Ray bisa terlihat ramah dan persuasif, namun cenderung manipulatif. Ia menggunakan pesona dan retorika untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar mengikuti visinya. Di balik sikapnya yang tampak meyakinkan, ia sebenarnya hanya fokus pada ambisi pribadinya. Sementara itu, Dick dan Mac McDonald fokus pada kualitas dan nilai. Keduanya lebih tradisional dan sangat terfokus pada kualitas produk dan layanan. Mereka lebih berhati-hati dan dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan sesuai dengan visi asli mereka untuk McDonald's sebagai restoran berkualitas. Dick dan Mac sangat mengedepankan perbaikan berkelanjutan. Mereka memikirkan cara-cara untuk membuat proses lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas, yang terlihat dari pengembangan speed service system. Namun, mereka tidak terlalu memikirkan aspek komersial atau ekspansi besar-besaran yang diinginkan Ray. Mereka berinteraksi dengan penuh hormat dan mencoba menjalin hubungan yang baik, termasuk dengan Ray di awal. Namun, sikap mereka yang terlalu percaya pada Ray membuat mereka akhirnya dimanipulasi. Mereka cenderung menghindari konflik dan mempercayai kata-kata orang yang pada akhirnya menjadi kelemahan mereka. Secara keseluruhan, The Founder menonjolkan perbedaan antara ambisi tanpa batas Ray Kroc dan idealisme Dick dan Mac McDonald. Ray yang agresif dan manipulatif berhasil menenangkan bisnis dengan cara yang pragmatis dan seringkali kejam, sedangkan Dick dan Mac gagal mempertahankan kendali atas merek mereka karena keterbatasan visi perluasan mereka dan kecenderungan mereka untuk menghindari konflik. McDonald's sendiri menunjukkan penerapan prinsip-prinsip manajemen operasional yang sangat inovatif untuk ukuran zamannya. Perusahaan memanfaatkan konsep operasional yang kuat untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, dan konsisten yang menjadi kunci keberhasilannya. Beberapa prinsip manajemen operasional yang diterapkan dalam McDonald's versi awal antara lain adalah standarisasi dan efisiensi. McDonald's mengembangkan speed service system, yaitu sistem kerja yang terstandarisasi dan mengutamakan efisiensi dalam operasional dapur. Dick dan Mac McDonald merancang tata letak dapur yang memungkinkan staf bergerak secara efisien dari satu titik ke titik lain. Mereka mengukur dan menempatkan urutan kerja untuk memastikan setiap karyawan dapat menyiapkan makanan dengan cepat dan konsisten. Dengan standarisasi ini, setiap langkah dalam proses penyajian makanan memiliki urutan dan waktu yang pasti. Hal ini membuat semua produk McDonald's memiliki rasa, kualitas, dan waktu penyajian yang konsisten, tanpa tergantung pada siapapun yang memasak. Yang kedua, pengendalian kualitas. McDonald's memiliki kontrol yang ketat terhadap kualitas bahan baku, proses masak, dan penyajian.
Mereka menggunakan bahan yang sama, mengikuti prosedur yang sama, dan menjalankan uji coba untuk menjaga agar produk yang disajikan tetap konsisten. Film ini menampilkan bahwa Dick dan Meg sangat menjaga kualitas produk dan layanan mereka. Mereka tidak ingin melakukan ekspansi jika hal itu beresiko menurunkan standar kualitas mereka. Prinsip ini membantu mereka mempertahankan kepuasan pelanggan di awal, meskipun akhirnya Ray Kroc membawa perubahan. Ketiga, ada desain tata letak dan alur kerja yang efisien. Desain dapur McDonald's benar-benar dirancang untuk memaksimalkan kecepatan dan menghindari pemborosan waktu. Dick dan Meg mengatur setiap bagian tempat, dapur, memasak, area pengemasan, dan lainnya agar berada dalam jangkauan yang mudah dan alur yang praktis, memungkinkan karyawan bekerja dengan cepat tanpa tumpang tindih. Mereka bahkan melakukan simulasi di lapangan tenis, menggambar tata letak dapur untuk menemukan tata ruang yang paling optimal. Dengan desain yang efektif, McDonald's mampu menyajikan pesanan dalam hitungan detik. Keempat, yaitu peningkatan produktivitas melalui peran dan tugas yang jelas. Setiap karyawan di McDonald's memiliki peran dan tugas tertentu, seperti menggoreng kentang, memanggang daging, atau membungkus burger. Pembagian tugas ini mengurangi waktu pelatihan dan memungkinkan pekerja menjadi ahli dalam satu tugas, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Konsep spesialisasi ini memungkinkan McDonald's memanfaatkan tenaga kerja yang minim pengalaman sekalipun untuk menghasilkan output yang konsisten dan berkualitas. Selanjutnya ada skalabilitas dan replikasi. Setelah Ray Kroc mengambil ahli kendali, ia fokus pada prinsip skalabilitas. Ia ingin agar semua cabang McDonald's menerapkan sistem yang sama dimanapun berada. Sistem yang dikembangkan Dick dan Meg memungkinkan restoran McDonald's direplikasi dengan cepat tanpa kehilangan identitas atau kualitas layanan. Ray akhirnya memperkenalkan sistem waralaba, di mana setiap lokasi baru tetap harus mengikuti prosedur dan standar yang sama. Inilah yang membuat McDonald's dapat berkembang pesat dengan standarisasi operasional yang seragam di seluruh dunia. Terakhir, pengendalian biaya. McDonald's juga fokus pada pengendalian biaya dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang lebih terjangkau dan meminimalkan pemborosan dalam produksi. Standarisasi bahan baku dan proses produksi memungkinkan mereka menekan biaya tanpa mengurangi kualitas. Ketika Ray Kroc mengubah model bisnis McDonald's dengan cara membeli properti restoran dan menjualnya kembali kepada franchise, ia mengurangi ketergantungan pada biaya baku untuk menghasilkan keuntungan, memungkinkan McDonald's bertahan secara finansial meski mengalami pematahan biaya bahan. Tipe Ondon menunjukkan bagaimana teori manajemen diterapkan secara nyata untuk menciptakan sistem bisnis yang efisiensi, konsisten, dan mudah diekspansi, sesuai dengan yang diajarkan di perkuliahan.